Menarik tadi tentang diskusi tentang pentingnya sejarah, tapi kemudian Ustadz Tiar secara sekilas kan tadi ya bahwa masa lalu dalam sejarah itu tidak selalu juga benar, tidak selalu juga salah, sehingga kita juga tidak menjadikan sejarah sebagai acuan. Kita punya Quran Sunnah yang memang wahyu dan seterusnya. Nah, sehingga ada pertanyaan menarik dari Mas Azra Hadi nih. Kalau begitu sebenarnya tolok ukur kebenaran sejarah itu apa? Ya, begini. Tolak ukur kebenaran sejarah itu kan ada ini dulu, apa kebenaran itu dari sudut apa? Apakah dari kebenaran peristiwanya, apakah itu terjadi atau tidak? Nah, kalau pertanyaannya apakah peristiwa itu terjadi atau tidak? Nah, itu tentu ukurannya adalah sesuatu yang sifatnya faktual gitu. Jadi kita harus mencari data-data nih gitu ya. Apakah benar terjadi atau tidak? Nah, yang pertanyaan ini nanti jawabannya sifatnya empirical. Jadi empirical tuh harus ada data-data yang menunjang gitu ya. Apakah ini terjadi atau tidak? Kalau pertanyaannya gitu, karena kan itu sifatnya mempertanyakan kebenaran dari sudut pandang apakah peristiwa itu terjadi atau tidak. Nah, itu kebenaran sejarah yang sifatnya peristiwa ya, atau event ya, apakah event itu terjadi atau tidak. Nah, tentu ini pertanyaan dasar dalam sejarah, apakah event itu benar-benar terjadi atau tidak. Dan setiap pelajar sejarah ya, sebelum dia masuk nanti ke dalam penilaian yang lebih lanjut lagi, itu penilaian pertama adalah tentang apakah peristiwa itu terjadi atau tidak gitu. Nah, itu pertanyaan yang umum dan ini universal. Jadi orang mau ideologinya apa kan gitu, itu pasti pertanyaannya adalah apakah peristiwa ini benar-benar terjadi atau tidak. Kalau tidak terjadi itu bukan sejarah namanya, itu namanya fiksi. Dan itu tidak bisa masuk dalam perdebatan selanjutnya dalam sejarah, itu harus disingkirkan kan gitu ya. Makanya nanti satu sejarah, tulisan sejarah dengan novel sejarah tentu berbeda. Karena novel sejarah itu nanti ada ininya ada fiksinya sedikit, ada dramanya dan sebagainya, tentu saja untuk membuat novel itu menarik. Walaupun nanti latar belakang atau tulang punggung dari cerita itu tetap adalah sejarah gitu. Nah, maka peristiwa-peristiwa yang sejarah dan yang bukan itu nanti bisa dipisahkan, bahwa yang sejarah itu betul-betul terjadi, yang tidak sejarah itu berarti tidak terjadi. Nah, yang bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu betul terjadi? Nah, itu nanti secara metodologis kan ada ininya, ada prosesnya gitu ya, proses untuk menuju kepada jawaban bahwa ini benar terjadi. Misalnya ada ada peninggalannya, ada jejaknya. Nah, jejaknya itu bisa jadi dokumen, bisa jadi artefak, bisa jadi saksi mata gitu ya. Kemudian bisa juga dokumen itu berupa pengakuan si pelakunya dan seterusnya gitu. Nah, ini jejak-jejak ini menjadi pijakan ya untuk merekonstruksi satu peristiwa sejarah tertentu. Nah, nanti dari data-data ini kemudian diinterpretasikan sedemikian rupa, lalu dikonstruksi bahwa kira-kira peristiwanya itu seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan kebenaran di dalam studi sejarah ya. Yang pertama itu yang dasar universal. Nah, yang kedua kebenaran dari segi nilai ya, nilai yang tentu saja kita bisa menilai ya perbuatan itu apakah layak dicontoh atau tidak, perbuatan itu benar apa enggak. Tapi benar dalam pengertian ini loh, benar secara nilai itu peristiwanya betul ada gitu. Misalnya ada orang merampok gitu ya, orang merampok. Nah, ini perampokannya itu betul-betul terjadi, ada perampokan. Cuma pertanyaannya, merampok itu bagus atau tidak? Nah, ini pertanyaan lanjutan nih dalam sejarah. Dalam penelitian sejarah juga pasti akan masuk ke sana gitu. Jadi umpama misalnya kita menyebut pada tanggal sekian, tahun sekian terjadi perampokan. Misalnya perampokan terhadap siapa? Perampokan terhadap misalnya terhadap gudang senjatanya Belanda. Nah, seperti yang dilakukan oleh beberapa pejuang. Nah, pertanyaannya, perampokan yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia itu terhadap terhadap gudang Belanda, pertanyaannya adalah satu perbuatan baik atau tidak? Nah, gitu kan. Peristiwa yang terjadi gitu. Tapi apakah ini merupakan perbuatan baik atau tidak? Itu mesti jadi perdebatan tuh kan gitu ya. Wah, ngerampok kan jelek aja kan. Padahal mungkin bisa jadi nggak jelek juga kan gitu. Mungkin situasinya dalam perang kan, al-harbu khid'ah gitu ya. Perang itu adalah tipu daya gitu. Maka salah satu cara untuk
melemahkan kekuatan musuh dalam perang itu misalnya menghancurkan gudang senjata seperti yang dilakukan oleh pahlawan Toha ya, Muhammad Toha di Bandung, makan gitu ya, gudang senjatanya Belanda dihancurkan itu. Nah ini kan menjadi salah satu cara di dalam perang yang membuat tindakan perampokan, penghancuran itu menjadi sesuatu yang dia nilainya berubah dari yang tadinya yang tadinya buruk menjadi sesuatu yang baik-baik saja gitu, karena dia dilakukan dalam situasi perang, umpamakan gitu. Belum lagi yang menceritakannya adalah orang-orang yang pro dengan Indonesia misalnya, itu pasti akan menjadi pahlawan. Makanya beneran kan Muhammad Toha itu jadi pahlawan misalnya di Indonesia. Nah itu value tuh. Jadi value ketika kita akan menilai sejarah. Nah tentu kan mesti ada referensi nih untuk menilai ini dia adalah perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nah disitulah saya kira tidak ada sejarawan yang terlepas dari aspek value yang dipegangnya gitu. Kalau dalam istilah metodologi sejarah itu adalah aspek subjektif dari si penulis sejarah itu. Nah, aspek subjektif ini tentu saja bukan sekedar like and dislike, tapi adalah aspek pemikiran yang harus menjadi landasan konstruktifnya. Kalau dia hanya like and dislike, tentu saja dia sangat lemah. Karena tidak ada referensi pikirannya. Misalnya gini, saya gara-gara cuma seneng aja sama sama Muhammad Toha, ya udah dia bener aja gitu, pahlawan aja gitu. Kemudian karena nggak seneng, udah dia jadi penjahat dan sebenarnya bukan karena itu gitu, tapi karena satu konstruksi pemikiran tertentu. Jadi kalau sejarawan subjektivitasnya itu hanya like and dislike, itu mesti si penilaiannya itu akan menjadi penilaian yang sumir gitu, penilaian yang dia tidak punya landasan tidak punya landasan konstruksi yang baik di dalam sejarah itu. Nah, tetapi kalau dia dilandaskan kepada satu argumen pemikiran tertentu untuk menilai apakah ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk dan sebagainya, sehingga nanti di dalam narasinya itu kelihatan. Jadi setiap narasi sejarah itu nanti akan mewakili pikiran subjektif dari si sejarawannya gitu. Nah, saya ini nanti kalau nulis nulis Kartini umpama kan gitu ya. Nah ini Kartini ini mau di gimana kan ada yang menulisnya secara peyoratif, direndahkan misalnya gitu. Tapi ada juga yang menulisnya secara berlebihan dan sebagainya. Itu akan bergantung kepada si naratornya, jadi si historiannya kan gitu, si penulis sejarahnya itu yang nanti akan mempengaruhi bagaimana dia menarasikannya. Kalau sekedar like and dislike, pengetahuan yang yang tidak memiliki konstruksi argumentasi yang kokoh, maka akhirnya penilaian itu menjadi memang ngambang akhirnya gitu. Tapi kalau kita mendasarkan penilaian itu juga pada aspek pemikiran yang mendasar, nah maka ini akan menjadi satu penilaian yang kuat gitu, dan narasinya pun nanti akan menjadi kuat juga gitu. Nah makanya tadi di situ pentingnya sejarawan, sebenarnya bukan hanya sejarawan ya, siapapun ya. Pentingnya ini dalam konteks sejarah, pentingnya sejarawan itu dia punya acuan untuk benar salah kan gitu. Maka kalau sejarawan yang dia skeptis ya, bimbang gitu ya, benar salah itu cuma ngikutin ini aja, ngikutin pasar gitu, bukan pada tata nilai yang dia pegang, itu biasanya menjadi sejarawan yang tidak punya karakter gitu. Itu istilahnya sejarawan tukang gitu. Jadi tergantung nanti pesanan gitu. Jadi maju tak gentar membela yang bayar gitu. Jadi yang bayarnya mau pesan apa gitu ya, saya tulis ya pokoknya yang bayar itu dia jadi benar, jadi baik dan sebagainya gitu. Dia nggak punya konstruksi nilai gitu. Jadi cuma like and dislike aja, apalagi alasannya cuma uang. Nah makanya penting di sini kan bagi seorang sejarawan muslim, dia tetap pijakan benar salahnya itu dia adalah pijakan dari dari Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan benar salah dalam agama gitu. Jadi ada Quran, ada hadis, ini benar salah itu nih versi Quran hadis itu begini loh kan gitu. Maka setiap sejarawan dalam tradisinya umat Islam pada masa lalu itu selalu mereka adalah orang yang belajar Islam dengan sangat baik. Dia tahu hukum-hukum dengan baik, punya akidah yang benar gitu, dan dia mempraktekkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga dia bisa meletakkan secara argumentatif penilaian terhadap peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi, karena itu tidak bisa dihindarkan. Kira-kira begitu. Baik. Sebelum ke pertanyaan yang lain, ya. Berarti tidak ada sejarawan yang netral dalam subjektivitas penulisan sejarah? Ya nggak ada, mana ada sejarawan. Kalau sejarawan netral itu ya dia nggak bisa nulis sejarah gitu, karena dia pasti bingung kan itu ya. Karena sejarah tetap harus ada narasi kan, harus ada narasi. Dia
mana yang dia dukung, mana yang dia apa namanya lemahkan. Walaupun dia nanti akan memberikan argumentasi kenapa orang melakukan ini, kenapa melakukan itu gitu. Tapi tetap harus ada value yang dia pegang itu gitu. Jadi objektivitas dalam sejarah itu sebenarnya kalau murni itu nggak mungkin ada gitu. Tapi yang dimaksud objektif dalam pengertian yang jujur, objektivitas dalam sejarah itu adalah apa namanya kemampuan kita membuat argumentasi secara ilmiah di dalam penulisan sejarah itu gitu. Ini jadi catatan berarti teman-teman ya, tidak mungkin ada penulisan sejarah yang netral, dalam arti value penulisnya secara subjektif mesti ada. Sehingga kalau setiap pahlawan Indonesia mungkin dalam sejarawan Belanda waktu itu pasti pemberontak dan ekstremis. Iya, betul. Tidak bisa tidak, tapi kan kita menyatakannya pahlawan kan. Iya, betul.